Teman-teman, Pak dosen, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami yang pertama mengawali presentasi pada pagi hari ini atau menjelang siang. Ini nanti sesuai dengan kesepakatan tadi, presentasinya yang umum saja, biar lebih luas. Nanti ada tambahan dari Pak dosen dan teman-teman sekalian, sehingga menghasilkan sebuah buku yang bagus. Eh, Kemarin sudah MOU sama Pak Lalu untuk jadi semacam marketingnya di wilayah sana. Eh, Hanya bercanda Pak Lalu, tapi saya pikir juga bisa kok. Baik, baik. Oke, share screen now. Download. Sampun, Bapak Ibu, terlihat nggih? Wes, wes. Alhamdulillah, baik. Eh, Kami kebagian judul ini, insya Allah judulnya luar biasa. Eh, Transformasi pendidikan kewarganegaraan di era digital, tantangan dan strategi pembelajarannya. Sebentar, ini ada yang rame ini. Ya, isi materinya. Satu, latar belakangnya. Yang kedua, nanti tantangan pendidikan kewarganegaraan di era digital. Tiga, peran PKN dalam abad 21. Yang keempat, strategi pembelajaran PKN abad 21. Yang kelima, dampak positif transformasi. Yang keenam adalah rekomendasinya dan arah pengembangannya. Insya Allah dari 6 materi ini kita bisa nanti sekitar 15-an sehingga layak jadi buku. Nah, baik. Latar belakangnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran strategis dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter, demokratis, dan memiliki kesadaran hak serta kewajiban. Di era digital, pola interaksi sosial, budaya, politik, dan ekonomi berubah secara cepat, sehingga menuntut adanya transformasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Generasi muda dituntut memiliki kompetensi abad 21 yang mencakup 4C kalau orang-orang menjawabnya itu apa? Critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. PKN tidak lagi hanya sebatas hafalan konsep, tetapi juga perlu bertransformasi menjadi pembelajaran yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah tantangan pendidikan kewarganegaraan di era digital. Yang pertama adalah disrupsi teknologi, penggunaan AI atau AI, nah bahasa Jawa nih, media sosial dan platform digital yang mempengaruhi cara belajar siswa. Hoax dan disinformasi, ancaman terhadap literasi politik dan moral siswa. Kesenjangan digital, perbedaan akses teknologi di kalangan peserta didik. Yang selanjutnya adalah menurunnya nilai kebangsaan karena adanya globalisasi yang mengikis identitas dan nasionalisme. Yang terakhir adalah etika digital, masalah cyberbullying, privasi data, dan etika bermedia sosial. Yang ketiga adalah peran PKN dalam abad 21. Yang pertama, membentuk digital citizenship, kewargaan digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai filter dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga adalah melatih keterampilan berpikir kritis terhadap informasi digital. Selanjutnya adalah membekali siswa dengan kesadaran hak dan kewajiban di ruang digital. Selanjutnya, strategi pembelajaran PKN abad 21. Yang pertama, bisa juga lewat pembelajaran berbasis proyek. Bahasa Inggrisnya Project Based Learning dengan isu kewarganegaraan digital. Dua, pemanfaatan media digital seperti Google Classroom, Canva, podcast, vlog, e-learning interaktif. Yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif, diskusi online, forum digital, debat virtual. Yang keempat,
model inovatif seperti gamifikasi, blended learning, campuran, atau flipped classroom. Yang kelima adalah penguatan literasi digital. Kemampuan memilih dan memilah informasi, mengenali maaf, mengenali hoax dan menggunakan media secara langsung dan bertanggung jawab. Dampak positif transformasi PKN, siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis. Pembelajaran lebih kontekstual dengan realitas digital. Selanjutnya, rekomendasi dan arah pengembangan. Adanya pelatihan guru dalam literasi digital dan pedagogik di abad 21. Yang kita ketahui sebagian besar guru-guru kita adalah umurnya sudah senior, termasuk umur 40 seperti saya ini, kadang juga lupa dan tidak pengen ada pelatihan lagi. Nah, dalam tanda kutip itu bolak-balik pelatihannya yang ngono kuwi. Nah, yang kedua adalah penyusunan kurikulum PKN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, ini nanti bekerja sama dengan pihak kurikulum. Yang ketiga adalah kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendidik warga negara digital. Yang keempat adalah peningkatan infrastruktur digital untuk pemerataan akses pendidikan. Nah, kalau ada seperti ini berarti hampir selesai nih, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk terus berinovasi dalam memajukan pendidikan di era digital. Ini sedikit presentasi dari kami. Eh, Hanya poin-poin pokoknya saja. Saya ulangi, mari kita berdiskusi yang membangun dan mendorong saya untuk memperbaiki materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris, luar biasa. Ini kalau nanti disuguhkan sebagai salah satu bab dalam buku, ini luar biasa. Walaupun ini pokok-pokoknya saja sudah kelihatan apa orang-orang batu. Wis gotro ya. Gotro. Gotro alur pikirnya juga sudah jelas, sudah gotro ini sebagai kalau rumah balungan-balungannya sudah mantap, tinggal reng-rengannya dan sebagainya nanti. Monggo ditambahkan teman-teman atau mungkin karena ini juga forum diskusi bisa menanyakan atau bagaimana supaya kita juga menambah pengetahuan dari hasil diskusi ini. Monggo silakan teman-teman.